berjuang kepada pemerintah melalui DPR supaya kita bisa menyusun satu legal audit berdasarkan kewenangan. Kalau misalnya yang kita berikan kepada KY itu sekarang malu-malu, ragu-ragu. Ya saya mengertilah, seperti saya katakan tadi, yang diangkat kalau bekas dari Mahkamah Agung itu adalah hakim yang katakanlah tidak sampai ke puncak kan. Apalagi kalau diangkat tentara misalnya, dia kan selalu tunduk kolonel kepada jenderal kan, susah. Padahal kita belajar kalau di sini independensi itu menjadi soal. Kalau dia sudah begini terus, bagaimana lagi kan? Maka itu salah satu problem utama kita, dan auditor yang terdidik di dalam soal audit, termasuk audit hakim ini, harus berjuang lagi untuk ikut menegakkan bagaimana sebenarnya kita mencoba berharap terhadap peradilan yang independen, sehingga kondisinya tidak seperti sekarang. Kasihanlah rakyat itu sekarang. Orang bertanya ini, bolehkah hakim, bolehkah rakyat mengaudit putusan hakim? Sangat boleh. Tapi tentunya dia tidak asal-asalan kan, bentuk satu tim. Boleh kita memberikan itu, tapi tentu tidak sembarang, ada metode, ada checklistnya, ada dasarnya. Karena pencarian keadilan bukan untuk hakim, itu adalah untuk rakyat yang mencari keadilan itu sendiri, dan diharapkan itu akan bisa dari hakim itu sendiri. Oleh karena itu, saudara-saudara, di dalam bisa balik lagi ke sektor korporasi ini, ya, ini dia trust. Memang kita tunjuk hakim ini berdasarkan kepercayaan, tapi tidak bisa dipercaya dulu manusia kan, namanya not by trust alone. Ditulis kalau dia pelajar pengawas polisi, not by trust alone. Di atas dia bilang integrity but not by trust alone. Jadi ada metode. Metode itulah audit, saya kira. Barangkali inilah masalah yang paling berat bagi kita di Indonesia. Kadang-kadang dalam mendengar keluhan orang keluar dari pengadilan, kita tertunduk saja. Memang ini masalah. Ya, saya sih di dalam beberapa kesempatan ketika Pak Jokowi masih tahap pertama, saya mengatakan bahwa harus memimpin ini penanggulangan narkoba langsung. Karena apa? Kalau lihat konstelasi wilayah kita yang terbuka lebar, ya kan? Dari segala penjuru narkoba bisa masuk. Kira-kira 25 tahun lagi kalau kondisinya seperti ini, itu anak muda Indonesia itu di jalan sudah teler seperti zombie. Sekarang dia sudah ada itu kan, udah begini, akhirnya punya tidak bisa dikontrol lagi. Bayangkan kalau katakan 10% saja anak muda Indonesia sekarang begitu, Indonesia tidak punya harapan dengan cita-cita dalam 2045 kita akan menjadi negara maju. Apalagi kemarin diumumkan IQ Indonesia 78 adalah hanya nomor sedikit di atas yang tidak maju. Bayangkan itu. Karena di Indonesia pendidikan tidak diperhatikan. Yang diperhatikan apa? Ijazah. Itu kemarin bagus sekali ada itu. Anak-anak perempuan Indonesia tidak mementingkan pendidikan, tapi bagaimana supaya ketiga ini pejabat tinggi katanya, tetapi pendidikan tidak, itu berulang-ulang gitu. Bahkan itu saya merenungkan, yang mungkin pendidikan di Indonesia kelihatannya secara jumlah, secara fisik maju ya, tetapi ilmunya tidak maju karena ijazahnya tidak jalan. Nah ini menjadi masalah besar. Generasi muda barangkali yang paling sulit ini. Kalau kita memperhatikan itu, tingkat kita adalah ya barangkali sangat rendah sekali lah dari 136 negara yang diteliti. Kita nomor berapa begitu? Dengan tinggi begitu, bisakah kita memikul beban apa yang dikatakan negara maju tahun 2045? Apalagi kalau
misalnya nanti anak muda kita ini sentral mengedarkan narkoba, Anda bisa bayangkan itu dia punya dampak ke bawah itu sangat kencang ke Kapolres, ke bawahannya, ke bawah sampai ke tingkat yang paling rendah. Bayangkan kemarin itu Jokowi dilempar di Medan dengan sandal dan botol ini kan. Karena pengaduan di kepolisian sektor tidak pernah ditanggapi, tapi dia yang sedang disalahkan. Dan putus asa dia datang, Pak Jokowi ke Medan dilempar pakai botol narkoba. Kalau aku itu kena, saya kurang tahu, kalau sendal tidak kena. Jadi kan dahsyat itu kondisi putus asa dari rakyat itu kan. Penegakan hukum. Kalau itu tidak bisa lagi, kita tidak tahu akan gimana. Pendidikan itu dia salah satu. Kalau penegakan hukum Anda tidak bisa benahi korupsi, no way akan Anda berkurang. Kita akan ikut juga di situ kan. Saya melihat angkatan daripada auditor yang ikut legal body. Kita berharap, saya sudah katakan kita ingin kekuatan ke DPR. Saya menginginkan bahwa hakim menjadi awalnya, karena hakim itu dalam sistem peradilan pidana yang terintegrasi adalah pengawas horizontal. Seperti yang dikatakan tadi Pak Zakir itu, ada dakwaan didasarkan pada alat bukti yang palsu, itu tugas hakim. Integrated criminal justice system horizontal, pengawasan itu ada pada dia. Kalau itu lolos, ya habis semua, habis. Itu semua kalau di tingkat pengadilan tinggi hanya baca berkas kan, di tingkat mahkamah agung baca berkas. Kalau dia rajin, kalau sampai segini berkas, dia muntah kan. Apalagi sistem penyusunan putusan kita. Sudah berapa kali saya baca putusan perkara korupsi di pengadilan negeri, 1.200 halaman, tapi pertimbangan tidak lebih dari 1 halaman. Yang disusun di situ alat bukti ini. Itu sebenarnya kalau di sistem peradilan di negara lain itu disusun sebagai lampiran pribadi. Dia hanya menyusun fakta-fakta ringkasan di judul perkara, tapi ini semua disusun di situ. Tetapi mengenai pertimbangan hanya 1 halaman. Bayangkan itu, walaupun tidak termotivasi. Tapi orang kaya memilih putusan segini, dasar men. Tapi isinya adalah daftar alat bukti. Wah, ini celaka. Jadi ini juga merupakan satu hal yang harus ada arah. Kalau kita katakan arah, kan kita sok internet itu dimarahi. Itu mahkamah kita ada. Tapi ini arah melalui suatu produk perundang-undangan. Anda pernah lihat itu bagaimana mahkamah Inggris memutus perkara yang pelik di Inggris? Dia punya putusan yang dibacakan itu tidak lebih dari beberapa halaman, dibacakan langsung itu. Dan kemudian dia merujuk ke alat bukti sebagai lampiran. Tidak disuruh dia. Memang di putusan kita dikatakan ikhtisar daripada fakta yang ada, tapi itu kan tidak seperti ini. 1.200 halaman daftar alat bukti men. Aduh, saya kira ini teknik penyusunan putusan untuk belajar lagi. Banyak betul tugas pimpinan-pimpinan di peradilan. Hakim tidak pernah dia mengontrol apakah jaksa melaksanakan kuat misalnya dalam penyitaan alat bukti dan dibawa ke perkara. Itu sering di Jakarta Pusat dipersoalkan. Tidak ada berita acara yang menunjukkan bahwa penetapan pengadilan, izin pengadilan itu tidak baru belakangan diambil lagi dan terlambat kadang-kadang. Itu kalau misalnya karena ada sekarang pra-peradilan yang memperbolehkan permasalahan penetapan tersangka, nah kemudian mereka langsung mengajukan itu supaya kalau sudah masuk ke pengadilan itu menjadi apa yang dikatakan menjadi pokok perkara kan? Ini kejarannya. Wah, sesak nafas kita melihat semua ini. Memang betul banyak juga penjahat di negara kita kan, tapi juga jangan kejahatan dilawan dengan pelanggaran pidana juga dalam hukum acara. Kita harus patuh. Dulu
process of law. No person shall be deprived of his life, liberty, and property without due process of law. Itu sudah ada di dalam konstitusi kita. Pasal 28I ayat 4, pasal 28H ayat 4. Tidak boleh sewenang-wenang diambil hak milik orang. Sekarang semua mau jalan pintas. Kalau mau tahu PP 28 tahun 2022 untuk daripada BNB dahulu dengan mudah sekarang mau ditarik semua. Tak bisa. Sebab BNB itu juga ada yang memberi gelar itu bukan bantuan kita, bantuan dia Bank Indonesia. Karena itu adalah dosa dari IMF yang memberikan itu. Secara demikian, tetapi Malaysia tidak mau itu. Dia keluar dengan dana dari Indonesia. Kita anjlok dan kita masih memikul sekarang. Masih memikul. Tahap pertama, Kepres yang dikeluarkan Pak Harto, langsung itu semua bank-bank yang bermasalah digrup, dituduh apanya, tapi semua rahasia tidak boleh dibuka. Kalau rahasia bank iya, tapi yang punya bank karena tidak diberi berita acara, apa yang disita, apa yang diambil, alat-alat jawab, apa itu benar kan? Saya juga kurang tahu itu, tapi ternyata ada perlawanan dari salah satu bank di Jakarta. Semua pengurus sudah mati. Dia sudah buat komisaris yang 3 itu sekarang. Tapi bisa dibuktikan dari audit BPK bahwa uang BNB itu bukan disalurkan ke bank dia. Ada yang namanya bank yang sama dibikin, tapi nomor rekeningnya beda. Ini dosa dari zaman-zaman dulu itu. Tapi mau diambil sekarang sebenarnya ini betul juga sih. Pemerintahan Jokowi harus menghimpun dana untuk pembangunan kita. Tapi tadi itu due process law. Due process itu substantif maupun prosedural. Membentuk peraturan harus tunduk kepada prosedur. Kewenangan lembaga materi muatan. Kalau prosedur, kalau mau dihukum mati orang, dengar dulu di peradilan yang independen dan imparsial. Ini masalah besar. Saya tidak percaya dari PP 28 tahun 2020. Ini kan dalam berita seperti ini adalah satu hal yang enggak, saya sebagai pendukung Jokowi kecewa saya kan. Apakah tidak ada jalan yang lebih elegan gitu kan? Karena itu memang bukan dosa pemerintahan ini kan, pemerintahan dosa yang lalu, dosa pemerintahan yang kalau Anda perhatikan satu saja. Kenapa saya membaca itu? Karena ada putusan yang dipersoalkan BPPN di Jakarta Selatan harus dibuka oleh BPK dan di situ kita lihat, tercengang kita. Oh my God, rupanya begitu lagi kan? Siapa yang kaya raya zaman dulu itu? Dasar betul lah. Jadi kita harus serahkan sekarang kepada hukum dan hakim andalannya, pengadilan andalannya. Maka kita keras kepada hakim ini. Kalau mau juga keras terhadap penegak hukum yang lain, itu yang dikatakan dari New Separation of Power, itu bahwa ada badan pengawas yang menjadi lembaga tinggi dia sejajar dengan BPK sekarang, atau BPK itu diperluas, dia bisa memeriksa juga dalam bentuk seperti apa yang dilakukan Komisi Judisial masuk ke sana, Komisi Kejaksaan masuk ke sana, komisi apa lagi yang ada, Komisi Kepolisian masuk, sehingga dia berwibawa. Nah ini barangkali contoh apa sebabnya problematik daripada legal politik peradilan masih problematis itu. Tetapi kita berharap betul sebenarnya bahwa giliran angkatan ke berapa ini sekarang ya, angkatan ke 119 itu berarti paling tidak dalam 30 itu berarti sekitar 5.000 orang bisa kita menyuarakan di DPR ada undang-undang yang menyangkut audit pengawasan terhadap hakim itu tidak lagi sekarang tidak misalnya seperti Mahkamah kita sudah melakukan sekarang, tapi ketangkap semua kan. Untuk panitera pengganti enak aja. Saya di WA kalau saya bawa ini sebenarnya kan sudah mati dia. Tapi ya saya merasa sia-sia itu kan. Dan
laporkan 2 kasus on the spot, ada respon, ya kan, dari bekas bawahan kita juga yang menjadi ketua. Dulu dia janjikan saya kalau ada yang tidak adil Pak, bawa ke saya bawa yang tidak adil, bukan hanya tidak adil, sudah jahiliyah, ya kan? Tak ada gerakan cepatnya saya kira. Ya, jadi sekarang ini tugas kita lah. Kalau orang-orang yang sedang berkuasa suka itu mengawasi dirinya kan. Kalau sedang berkuasa itu kalau istilah bilang sorry. Kalau dia coba sih katakan kalau ditegur kan ribut kali. Tapi kalau secara konstitusional kehidupan paradigmanya adalah check and balance. Itu adalah sistem kelembagaan. Siapa yang mengawasi mahkamah? Dia independen bukan semua itu. Independensi itu adalah untuk imparsialitas dan itu untuk kepentingan rakyat. Nah, oleh karena itu yang terakhir, jadi kalau dia safeguard independensi itu, yang bolehlah pendapatannya memadai. Tapi pernah cukup pendapatan? Nggak ada cerita itu. Kalau sudah mobilnya apa namanya sekarang itu mobil pejabat itu mobil Jepang itu ya perahu apa asal lagi mau juga mau Mercedes kan sudah Mercedes BMW kan itu tuntutan itu tak pernah berhenti itu. Oleh karena itu pendapatannya memadai juga. Saya ingat betul Pak Asli mengatakan tidak ada jaminan bahwa gaji tinggi, tidak ada korupsi. Itu adalah soal aturan. Dan juga salah satu yang menjadi andalan daripada seorang hakim Amerika tahun 30-an, in the long run dia bilang tidak ada jaminan keadilan jangka panjang kecuali kepribadian hakim itu sendiri. In the long run there is no guarantee of justice but the personality of the judge himself. Jadi harus dipilih hakim yang benar-benar ya mau sakit dia tidak sakit aja lalu dari hakim sebenarnya daripada kita sekarang yang pensiun kan yang bagian karena ada hakim perempuan ditangkap di Tangerang hanya 30 juta matematiknya itu tolong sekali kan 30 juta hilang gajinya masih ada dia 25 tahun lagi jadi hakim bayangkan tolong matematikanya nol. Apa sih artinya 30 juta itu dia pinjamannya dari bank raya kan? Kalau perlu lah misalkan karena mendadak sakit mertuanya kan butuh kali duit. Tapi 30 juta hilang jabatan ditangkap dari malu-malunya ini kan. Kalau Anda lihat hakim ditangkap kawan-kawan saya, ya kalau dia lihat saya lari semua sebenarnya dan juga itu tidak pengingat-ingat gitu kan. Tidak ada yang tidak berdosa kan. Mudah-mudahan yang pengituan tapi dia tidak tahan lagi kan, yang tidak bisa memikul beban ini. Nah, oleh karena itu Anda perhatikan juga ketua Mahkamah Konstitusi ditangkap di dunia tak ada ketika itu diumumkan kita gemetar kaki kita. Kalau menjawab ini mana ini tak ada di dunia ini hakim konstitusi keduanya mulai itu ditangkap. Tambah lagi hakim konstitusi juga, tambah lagi hakim agung. Itu top-topnya, jadi kemana kita mengadu lagi kan? Tak ada Pak Rakyat mengadu. Oleh karena itu, legal audit ini, kalau Kongres Perempuan sudah sering mengadakan apa yang dikatakan eksaminasi publik kan? Kita beberapa kali begitu, tapi tidak terlembagakan. Yang kita inginkan terlembagakan melalui Komisi Judisial sebagai pengawas eksternal, meskipun dia harus menghormati independensi, tetapi rakyat mengadu kemana? Ini persoalan. Seperti ibu itu tadi, istri saya mencolek saya, tolong bagaimana ini? Ya malam-malam saya klik-klik ke Komisi Perempuan, tolong mbak ini masukkan dia di agenda legal audit, saya bilang. Jadi pasang begini, itu kan personal betul kan? Tidak begitu lah, harus dia ada sistem yang sudah diatur di negara kita ini. Kita bisa mengadu semua orang. Apalagi kalau Anda perhatikan masalah tanah kan? Ya kalau dari
tidak boleh dirampas hak asasi dengan cara-cara yang semena-mena. Presiden pasal 4 Undang-Undang Dasar tanggung jawab pemerintahan tertinggi. Kementerian Agraria adalah pembantu presiden. Kalau dia tidak melakukan tugasnya, kita minta ke presiden. Pak Presiden, kita bubar. Tapi kelimpungan seluruhnya BPN. Ini baru pertama kali begitu malu mereka kan di bawah itu. Janganlah dibuat begini caranya katanya. Kita saja. Ya kalau Anda bekerja sama dengan, sorry ya kalau ada dari BPN, Anda bekerja sama. Hukum publik Anda serahkan menjadi hukum privat, ya kan? Anda ikut di sana mengaminkan perbuatan para mafia tanah. Jadi kepada siapa lagi mengadu? Keatasannya BPN tidak, Menteri Agraria tidak, Presiden itu juga di sana tidak ada reaksi. Kita bawa lagi itu, bisa menjerit-jeritlah mereka karena mungkin diancam akan dipecahkan semua karena kesalahan-kesalahan itu. Jadi kita mencari jalan keluar itu tidak merupakan sesuatu sistem yang tersusun baik, tetapi melalui apa yang dikatakan hit and run. Tetapi di negara-negara mana di dunia yang menganut paham konstitusionalisme, presiden bisa digugat di dalam pelanggaran konstitusi karena tidak berbuat constitutional violation by omission. Nah, ini yang kita inginkan juga, para hakim berani mengatakan itu sehingga dia adalah merupakan instrumen check and balance yang dikatakan dalam sistem ketatanegaraan. Paradigma di seluruh dunia kekuasaan adalah check and balance. Tetapi kita ingin juga bahwa audit itu di dalam legal audit yudikatif itu harusnya ada satu standar checklistnya bisa tersusun yang bisa kita lihat misalnya dalam checklist seperti ini, tapi kita kembangkan menurut hukum acara. Saya kira ini yang terlihat bagi para pihak. Hukum acara salah satu yang bisa kena kepada kedua belah pihak, bisa diukur dengan objektif apakah hakim patuh atau tidak terhadap hukum acara itu. Ukurannya sangat lugas. Saya kira gitu aja deh ya, saya nanti karena belum bagus betul ini audit. Kalau dalam ujian kan tidak ikut dia kan. Jadi saya senang aja ngobrol begini kan. Kalau yang lain auditnya ada diuji kan. Kalau yang ini belum masih pengembangan. Dan kalau nanti diterima dalam undang-undang KY atau kekuasaan kehakiman, kita mungkin itu menjadi syarat untuk memperoleh sertifikasi daripada apa namanya GLA ya, CLA apa namanya istilahnya Certified Legal Auditor. Dan saya kira betul itu legal auditor, tapi mungkin perusahaan itu sudah biasa, tapi di pemerintah ini dia karena Anda berhadapan dengan independen men buat jangan buka-buka itu, ya kan? Tapi independennya bukan untuk lu, itu konstitusi kami independen untuk rakyat. Jangan bilang balelo bahasa Solo. Saya lama di Solo tapi tak bisa saya bahasa Jawa yang tinggi itu ya. Kalau promo Inggris tidak bisa, tapi karena saya di perkebunan bapak saya dulu berbahasa Jawa, maka saya dah biasa lah kan. Ya, saya kira demikianlah. Kalau ada pertanyaan apa saja kita jawab. Tidak selalu bisa dijawab. Untuk sesi tanya jawab kita buka dua orang terlebih dahulu. Mungkin sampai bisa dibantu sebelah kiri saya. Terima kasih. Perkenalkan saya Robi dari Dinas Pemerintahan. Ini pembahasan terakhirnya mau saya tanya Pak. Ini kan ada checklist evaluasi nanti ke depannya apa-apa saja yang harus kita periksa dalam memeriksa lembaga yudikatif gitu. Saya tertarik di poin nomor 8 ini Pak, terkait dengan kualitas putusan pengadilan. Pertanyaan saya singkat saja Pak, bagaimana cara mengukur kualitas putusan pengadilan atau putusan hakim ini Pak? Karena kan memang ini kalau boleh saya bilang putusan dari hakim ini sangat subjektif tadi karena memang ada unsur dari keyakinan hakim. Nah, karena ada subjektivitas di sini, kira-kira menurut Bapak bagaimana cara kita mengukur kualitas putusan hakim ini baik, buruk, benar atau salahnya Pak? Terima kasih Pak. Ya, nah
Kalau lebih itu tidak adil. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa adil itu karena dia tidak melanggar hukum, dia adil. Orang lain yang memperkosa haknya melanggar hukum, itu tidak adil. Banyak lagi teorinya yang baru itu daripada filosofi itu. Tetapi kemudian Marx mengatakan sangat sulit merumuskan ini, meskipun sepanjang ribuan tahun sejak zaman Yunani itu. Marx mengatakan oleh karena sulitnya itu kita katakan saja bahwa kita berusaha membasmi ketidakadilan. Apa yang tidak adil pasti Anda tahu. Hak Anda diperkosa. Ya seperti tadi itu, anaknya sendiri dikerjain, dan indikator paling penting itu dia sakit kelamin itu anaknya dari mana itu kan ada penetrasi. Penetrasi tentu orang yang dekat dengan dia pasti tidak dipertimbangkan hakim. Nah oleh karena itu di dalam melihat ini pertama dalam keadilan, ya pastilah apa yang menjadi hak orang itu diberikan kepada dia. Atau mungkin kalau kita katakan juga keadilan dalam arti membagi, ya itu bisa jadi begitu. Berapa bagian dia yang pas? Nah, itu barangkali sesuatu hal yang bisa dipertanyakan. Tetapi kalau untuk merumuskan satu putusan yang baik, tentu saja argumen yang sering kita katakan rasio desidendi daripada hakim itu harus ada landasan yang benar. Sebenarnya dasar hukumnya itu apa yang terjadi? Kalau kita perhatikan apa yang dikatakan Radbruch itu, seluruh masalah hukum sebenarnya nilai itu 3. Ada yang bisa Ibu Ani 3 saja. Keadilan, kepastian, manfaat. Yang paling penting sekarang itu, kalau Anda mau katakan putusan yang baik, ya sekarang itu ada satu putusan di Jakarta Pusat sudah 5 kali naik perkara kontrol sertifikat. Kalau di dalam doktrin satu putusan itu yang sudah berkekuatan, itu dia memiliki 3 nilai. Kekuatan mengikat, kekuatan bukti, ya bukti yang sempurna kalau sudah tidak bisa dibantah. Yang ketiga kekuatan eksekusi. Tiga-tiga ini boleh jadi tidak mengatur apa yang dikatakan keadilan dan penting, tapi Radbruch banyak orang keliru dikatakan Radbruch memilih keadilan tidak kepastian. Tetapi kalau dia bisa ditahankan lagi, ketidakpastian itu menyebabkan ketidakadilan, buah kepastian baru keadilan. Tapi keadilan itu kalau tidak ada manfaatnya, buat apa? Tidak bermanfaat bagi siapapun, kita tidak mempersoalkan lagi soal keadilan itu. Nah, oleh karena itu kalau kita mengatakan 3 faktor ini di dalam suatu putusan hakim, ya harus bisa melihat itu. Jangan misalnya tidak memberikan kesempatan ke satu